hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin, Allahumma amin. Di sini ulun membahas tentang masalah bab yang pertama daripada kitab Tanqihul Qaulil Aziz fi Syarhil Babil Hadis, mengganti sementara Ustaz Saifullah, beliau telah umrah. Jadi di sini ulun tidak melanjutkan pembahasan kitab beliau, nanti beliau aja yang melanjutkan. Ulun membahas untuk meningkatkan hubungan kita semua semangat menuntut ilmu agama. Jadi untuk memberikan motivasi, yaitu dengan tahu kelebihan daripada menuntut ilmu agama, supaya kita semua lebih semangat ketika tahu tentang keistimewaan daripada menuntut ilmu agama. Kayak orang hendak melamar juara, lawan melihat bina bunga sebiniannya, nah lalu semangat hendak melamar, gitu kan. Begitu juga kita ketika tahu keistimewaan menuntut ilmu agama, maka insya Allah kita akan lebih semangat menuntut ilmu agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda masalah keistimewaan menuntut ilmu agama. Pertama, Nabi bersabda seperti ini: Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahwa. Siapapun yang melangkahkan akan kakinya ke suatu majelis ilmu. Majelis ilmu artinya tempat orang duduk membahas di dalamnya tentang ilmu agama. Nah itu namanya majelis ilmu. Tidak ada urusan politik. Nah, urusan politik itu luar aja. Ya, kalau yang enaknya itu biar biar menggelitik. Nah itu daripada main politik. Nah itu urusan dunia. Di sini Nabi mengatakan masalah menuntut ilmu agama. Jadi pian berangkat dari rumah pian ke masjid ini, ke masjid Nurul Iman ini, pian ta'allama ilman misalnya untuk menuntut ilmu agama. Sama ada berjalan kaki, sama ada berkendaraan bersepeda motor, sama ada bermobil. Nah, untuk menuntut ilmu agama, ghufira lahu qabla ayyahwa. Sebelum dia melangkahkan kakinya, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Dosa yang mana? Dosa kecil sebelum dia melangkahkan kakinya ke masjid. Jadi untuk sebelum menuntut ilmu, ada niat menuntut ilmu aja, berangkat dari rumah menuju majelis ilmu, itu dosa kecil sudah diampuni oleh Allah. Kalau dosa besar itu bisa diampuni dengan haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal untuk orang tersebut, melainkan orang tersebut akan mendapatkan jannah, surga, bukan mendapatkan hasil jannah. Itu urusan dunia aja. Atau dengan bertaubat, itu menghapus dosa besar. Kalau dosa kecil banyak caranya, dengan berwudu dosa hilang. Dosa di muka, dengan membasuh muka, dosa di muka hilang. Dengan membasuh tangan, dosa kecil di tangan hilang. Dengan membasuh setengah kepala, dosa-dosa yang di kepala itu, pemikiran yang tidak baik, hilang. Dosa di telinga mendengar yang tidak baik, hilang. Dosa di batis, di kaki yang suka melangkahkan ke tempat yang tidak baik pun hilang. Asalkan dosa-dosa kecil. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sahibu sirri Rasulillah,
Beliau adalah orang sahabat Nabi yang bisa memegang rahasia Nabi Muhammad SAW. Jadi ada rahasia Rasul selalu dibicarakan kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tahu, tetapi beliau bisa menyembunyikan rahasia Rasulullah SAW. Dan Abdullah bin Mas'ud ini orang yang sering membawa akan bantal Rasul untuk Rasul tidur. Jadi kalau Rasul hendak tidur, nah bantal dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, bantalnya sederhana, kadang-kadang selendang dilipat-lipat, dia akan ke Rasul. Macam-macam gitu lah. Tahu kalau pian bantal, tahu guru yang di sungai, nah itu iwak buntal baik, lain bantal gitu lah. Dan beliau ini warna laihi, selalu memegang sandal Nabi. Jadi kalau Nabi misalnya mengajar di masjid, karena rumah beliau dekat dengan masjid, nah sandalnya itu karena banyak orang pakai sandal, sandalnya banyak yang sama supaya tidak terborok. Nah dipegangi sandalnya, masuk sampai ke sini ke ketiak. Kenapa? Karena beliau Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi ini orangnya pendek, rendah, tingginya sekedar satu hasta. Pendek benar. Dan beliau itu kurus awaknya, langsing lah. Kalau disambat kurus kan kadang-kadang sakit hati juga. Langsing gitulah, gitu lah. Ya lah. Kalau yang gemuk kan lama disambat lama marah. Kalau disambat montok himu, padahal sama gitu. Cuman bahasanya lebih keren gitu. Babu disebut babu, rasa rendah disebut office boy, nah rasa keren, padahal kalimatnya sama. Jadi beliau ini orangnya rendah, tapi beliau ini orangnya suka memakai pakaian yang bagus. Jadi kekurangan ditutupi, jangan kekurangan itu malah dibuka lebar. Jadi beliau itu menutupi kekurangannya dengan pakaian yang bagus. Dan beliau ini berharum-haruman. Jadi beliau suka memakai minyak harum. Minyak harum. Kalau Nabi Muhammad badannya sudah harum. Ketika Nabi Muhammad berkeringat, bini beliau Aisyah mengambil kain, disapukannya ke badan Nabi, keringat Nabi tadi. Kemudian diperasnya keringat itu, dibuatnya ke botol, harum luar biasa. Nah ibu-ibu enak, bapak-bapak boleh dari begawi ya kalau bila keringatan. Nah ambil kain boleh, sapuakan kena ke badan lagi. Nah insya Allah bau harum. Nah karena bau harum. Kenapa? Beda antara tubuh baginda Rasul dengan tubuh kita. Cuman anehnya kalau di Mekah, Madinah panas seperti apapun tidak berkeringatan. Di sini berkeringatan tuh. Di sana aneh gitu. Luar biasa Allah memberikan keistimewaan terhadap kota Mekah dan Madinah. Dan beliau Abdullah bin Mas'ud ini, beliau itu badannya itu tubuhnya kemerah-merahan. Jadi putih kemerah-merahan beliau. Beliau ini kalau Nabi mau berwudu mengambilkan wadah banyu untuk Nabi berwudu. Nah itu Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau ada orang-orang nih yang tindakannya seperti Abdullah bin Mas'ud, maka dia akan dapat barokah gitu dah. Berikutnya pula Rasulullah pernah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud seperti ini. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Duduknya kamu selama 1 jam di siang hari ataupun malam hari
di suatu majelis ilmu, tempat dudukan membahas tentang ilmu agama. Ilmu agama ini boleh dibahas itu nggak pernah ada habisnya. Kenapa? Karena setiap zaman pasti akan ada permasalahan dan belum ada fatwanya, lalu kadang-kadang perlu dipatwakan. Jadi terkadang nggak ada habisnya. Zaman Nabi nggak ada menggesek-gesek itu ya. Kartu ATM tuh gak ada zaman Nabi. Lalu memerlukan mujtahid yang bisa menetapkan akan hukumnya. Setiap 100 tahun pasti ada mujtahidnya, mujaddid yang akan memperbaharui masalah hukum agama. Dan memang seperti itu sudah Allah memberikan, adalah yang bisa menentukan seperti itu. Jadi duduknya kamu di majelis ilmu selama 1 jam, kayak bapak-bapak duduk di majelis ilmu, maka di masjid ini banyak sekali subuhnya ada, ya, malamnya ada, masya Allah, luar biasa sudah. Tinggal badan kita aja lagi, kuatkah kadang gitu, nah. Yang penting satu, istiqomah. Al-istiqomah khairun min al-ikramah. Tugul pian menuntut ilmu agama itu lebih baik dibandingkan punya 1000 karamat. Jadi jangan bangga punya karamat 1000 gitu, ditanding dengan orang yang menuntut ilmu agama dengan penuh keistiqomahan, terus menerus menuntut ilmu agama selama badan sehat, maka dicatat lebih baik dibandingkan punya 1000 karamat. Panitia masjid ini yang mengadakan acara majelis taklim, panitia masjid ini lebih besar pahalanya. Kenapa? Pengurus masjid lebih besar pahalanya. Kenapa ya? Karena dengan berkat mengizinkan pembahasan masalah ilmu agama di masjid yang dikelolanya atau yang sedang dipimpinnya, jamaah hadir yang asalnya nggak tahu hukum agama menjadi tahu hukum agama. Nah, besar pahalanya itu. Orang menuntut ilmu agama dari rumah berangkat sudah diampuni dosa, nah pengurus masjid pun lebih besar lagi diampuni Allah dosanya. Yang menuntut ilmu 1 langkahan 100 pahala kebaikan. 6 pengelola masjid pun dapat seperti itu. Dikaliakan misalnya jemaahnya misalnya 100 kali 100 kali 100 10.000 besar. 6 jemaah hadir kan 100 di 1 langkahan. Kaliakan berapa langkah? Jadi kalau melangkahkan kaki itu halus-halus saja, jangan diber-iber gitu dah. Ya kan? Jadi pahalanya tuh besar. Masalahnya guru yang belum bersepeda motor, kada pakai betis gitu Pak. Nah itu yang dihitung putaran bannya. Jadi 1 putaran ban 100 pahala kebaikan. 1 putaran ban 100 pahala kebaikan. Masalahnya guru yang belum bersepeda motor berdua, berarti 100 bagi 2 baru 50 orang. Anda Allah tidak pernah pelit memberikan pahala masing-masing 100 gitu. Jadi masing-masing 100, bahkan yang tukang bawanya nih 2 kali lipat pahalanya. Ia dapat 100 membawa kawan 100 jadi 200, nya kawannya 100 saja. Itu 1 putaran ban. Kalau Anda hitung-hitungan pedagang itu benar pahala biar banyak. Kemudian pula kalau yang bawa mobil panggur, kan ada yang di mobil hebat, ya putaran ban juga sama. Masalahnya guru yang naik mobil ini 9 dan 8 sampai 9 tuh. Sopir 1, ya kalau sebelah kiri 1, belakangnya 6, 8 lah. Nah, 8 dikecil 7 gitu, 9 gitu motornya dah. Nah kalian kan saat putaran ban itu 100, 900. Nah tukang bawa 900 pahalanya. Kalau penumpangnya 9 orang ada. Kalau 8 berarti 800. Yang lainnya 100. Kadang 1 putaran ban tadi bagi 8 orang gitu. Ada 100 dibagi 8 kan.
Allah tidak pernah perhitungan memberi pahala. Pian beribadah sebanyak apapun tetap Allah balas pahala untuk pian. Jadi seberapapun pian beribadah tetap Allah beri pahala. Cuman yang jadi masalah adalah manusianya yang cepat bosan, ya kan? Kita kadang-kadang bosan, aduh lebaran yang itu juga ya. Kadang-kadang ada beda. Disinilah ujiannya bagi orang yang menuntut ilmu. Kembali ke asal duduknya kamu 1 jam ujar Nabi di majlis ilmu, la tamassu qalaman, tanpa menyentuh pulpen. Kita duduk nih kayak bapak, ibu-ibu yang enggak menyentuh pulpen. Wala tatubu harfan, tidak mencatat 1 huruf pun, enggak dicatat nih. Pulpennya kadang bawa, bukunya kadang bawa, kalian catat deh. Ini yang kadang mencatat aja apa keistimewaannya, apalagi yang mencatat gitu nih. Ini yang tidak mencatat aja nih, khairun laka, pahalanya lebih baik untukmu ujar Nabi, min idki alfi rohobatin, dibandingkan kamu memerdekakan 1000 budak. Tahulah Pak budak, Bu, tahulah budak. Tahu ya guru yang dipendiri kada mendengar, nah itu budak ngarannya lain Bu. Ini lebih besar dibandingkan memerdekakan 1000 budak. Budak itu yang begawi di rumah ulun kan guru aja, itu lain budak. Beliau itu bekerja dengan tenaga mengambil upah, itu bukan budak. Yang namanya budak adalah orang Islam zaman Nabi nih berperang dengan orang kafir. Orang kafir kalah di medan perang lalu ditawan. Nah yang ditawan itu dijadikan sebagai budak. Di zaman Nabi ada beberapa pilihan, bisa bayar baru dilepas budak tadi, atau kalau yang ditawan tadi orang kafir tadi termasuk jabatan tinggi kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, kadang-kadang bukan abu-abu nih. Nah bisa dihurufkan dengan pemimpin Islam yang ditangkap oleh orang. Pilihan yang berikutnya, yang budak itu kalau mau masuk Islam bersyahadat bebas. Kalau ada mau masuk Islam maka dia ditawan atau bayar tebusan. Jadi Islam itu masih memberikan peluang terhadap orang-orang tawanan tadi. Tidak langsung dibunuh, tidak. Jadi masih mengambil manfaat. Seperti itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Jadi duduknya kita tadi nih nggak menyentuh pulpen, nggak mencatat 1 huruf, itu lebih baik dibandingkan memerdekakan 1000 budak. Budak zaman bahari Pak Ai mahal, dikaliakan 1000, 10 juta aja misalnya harga sekarang ya kali 10.000, sekali 1000, 10 miliar gitu. Adalah duit kita itu untuk memerdekakan budak tadi 10 miliar. Itu yang harga 10 juta aja tuh bisa belah api harganya. Yang kedua, wa nadharuka ila wajhil alimi, memandangnya pian ke mukanya orang yang alim sewaktu beliau itu mengajarkan ilmu agama. Kan banyak guru-guru di sini ya kalau subuh lawan maghrib. Ulun nih pemain cadangan aja nih. Nah, main cadangan. Jadi bisa 4 kali aja. Nah itu sampai Ustaz Saifullahnya datang umrah. Nah beliau ikhlas luar biasa, dapat bonus umroh gratis. Nah itu travel ma'ali. Nah itu luar biasa. Berikutnya, wa nadharuka ila wajhil alimi, memandangnya kamu ke mukanya orang yang alim. Pandangan apa? Pandangan sayang, pandangan suka, bukan pandangan marah, bukan pandangan emosi gitu. Bukan pandangan sayang, pandangan sayang karena beliau alim, pandangan sayang karena beliau mau mengajarkan ilmunya, berbagi ilmunya. Ulun di sini bukan mengajari dia. Ulun ini sekedar membacakan sambil
mengambil manfaat mengulangi pelajaran. Jadi kita sama-sama belajar. Karena hubungan pirne ada aja yang lebih alim, cuman kesempatan duduk di muka ini benar. Ya waktu sekarang ini giliran ulang ini adalah nanti kan ada giliran yang lain. Karena siapa yang merasa dirinya paling alim itu sudah sombong. Tahulah sombong. Tahu ya guru di bibir itu sumbing adanya, ada yang sombong. Wa nadharuka ila wajhil alimi, memandangnya kamu ke mukanya orang yang alim khairun laka, pahalanya itu lebih baik untukmu min albi parasin tasaddaqta biha bisabilillah, dibandingkan kamu bersedekah di jalan Allah 1000 ekor kuda. Bisa lagi yang bersedekah 1000 ekor kuda seumur hidupnya deh. Kadeda mana ekornya aja lah bro. Ya kada itu namanya mintit langkil jus wa iradatil kul. Yang disebut sebahagian yaitu buntut, padahal yang dimaksud adalah seluruh badannya. Seperti misalnya hari raya Idul Adha. Raya Idul Adha nih, berapa ekor sapi di Masjid Nurul Iman ini disembelih nih? Misalnya 10 ekor, ekornya aja lah. Adalah lawan badannya. Nah itu seperti itu gambarannya. Nah itu. Kalau berkorban perlu diingat batisnya itu jangan yang patah. Dan kalau misalnya merabahakan akan binatang korban, waktu merabahakan patah belum disembelih, nah tukang merabahakan tuh ganti itu hati-hati benar, karena kada sah hewan kurban tersebut dijadikan sebagai hewan kurban. Tapi insya Allah di masjid-masjid sudah ada yang ahlinya, aman aja. Itu benar aja di dalam hukumnya. Hati-hati jangan sampai merabahakan disepaknya betisnya ke silahu, patah walang hati-hati gitu adalah. Nah itu. Tapi insya Allah aman aja, di sini banyak aja. Nah itu yang ahlinya. Makanya jauzi dan amru ila ghairi ahli pantajri sana. Apabila Nabi diserahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat-saat kehancurannya. Nah ini berbahaya. Jadi serahkan sesuatu kepada yang ahlinya. Orang mau bikin jembatan, diserahkan kepada tukang urut, mulai jadi. Ada mau jadi gitu kan. Yang orang hendak bikin masjid, diserahkan kepada orang yang berjual buah, ada mau jadi. Artinya serahkan sesuatu kepada yang ahlinya, insya Allah akan menjadi maslahat dan kebaikan untuk orang banyak. 1000 kuda yang pahalanya tuh memandang sekali. Hili guru ini memandang sekali 1000 ekor kuda kita bersedekah. Lalu akhirnya berkicip-kicip medih guru. Kalau berkicip-kicip kan 1 kali tadi 1000. Lalu berkicip-kicip di depan guru tadi. Nah 2 kali, 10 kali, nah 10 kali, 100 kali, nah 100 aku dapat, nah 100 kali 1000, nah 100.000. Udah aku bersedekah aja. Bingung kawan mana? Aku kan udah melihat itu bersedekah 100.000 kuda. Nah, karena memandang orang yang nanti pahalanya seperti itu. Sekalinya guru salah paham, sakit mata kaki kamu. Nah gurunya beginian, maksirkannya. Nah. Padahal kita mengamalkan hadis Nabi. Yang terakhir nih, yang terakhir perkataan Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud. Wassalamuka 'alal alim, kamu mengucapkan salam kepada orang yang alim. Jadi kalau ada orang yang alim, siapapun orangnya, baik dari kalangan habaib ataupun bukan, ada orang yang alim, anum ataupun tuha. Nah, dia mengucapkan assalamualaikum, jangan seluk, nah itu lain. Karena yang namanya salam penghormatan dalam Islam paling sedikit kalimatnya assalamualaikum. Menjawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Menjawab harus lebih baik daripada yang mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kita menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
kita menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa ridwanuh. Jawaban kita harus lebih baik dibandingkan orang yang mengucapkan salam. Jadi kita dapat pahala tentu lebih. Nah, kamu mengucapkan salam kepada orang yang alim khairun laka, pahalanya itu Nabi lebih baik untukmu min ibadati alfi sanatin, dibandingkan beribadah sunnah 1000 tahun. Bisa lah yang beribadah sunnah 1000 tahun. Mana tarawih aja yang 20 rakaat ya Allah sakit pinggang. Ya, waktu nang awal Ramadan sasak masjid langgar manapun pasti sasak. Nah, sudah pertengahan bulan, nah mulai itu sulit. Di akhir bulan tuh 10 yang terakhir, 3 yang terakhir, seminggu yang terakhir, nah mulai itu hilangan tuh. Yang istiqomah aja tuh, yang bujur-bujur akan tetap sampai selesai menuntung. Karena biasanya detik-detik terakhir raya orang malah cari baju, ya, cari baju, ibu-ibunya cari baju. Padahal detik-detik yang terakhir itulah terletaknya yang namanya yaitu bulan yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Berdoa waktu itu waktu yang mustajab, Lailatul Qadar. Lailat namanya Lailah, malam. Jadi jangan mencari aja Lailatul di siang hari ada depan gitu. Namanya Lailatul Qadar, malam gitu dah. Cuman malamnya dirahasiakan. Jadi carinya malam. Makanya kebanyakannya orang kalau mulai dari jam 2 bangun 10 yang terakhir tuh sampai subuh diisi beribadah, berdoa bujur-bujur. Busia yang terdapat malam Lailatul Qadar berdoa, ya Allah sugihakanlah anak ulun 7 turunan. Sugih itu terkena yang di mana Binuang berdua berating sugih. Kenapa? Karena abahnya pas terdapat malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar minta sugih 7 turunan, ya sugih itu 7 turunan. Aturannya minta sugih itu jangan 7 turunan, sugih sampai kiamat. Nah, jadi jangan tanggung-tanggung itu. Nah itu pas beliau dapat abahnya itu Lailatul Qadar karena bertanya kepada tuan guru di Martapura. Ketika itu bertanya, maaf Pak Guru, diberitahu tak karena gurunya termasuk orang yang istimewa. Akhirnya pas lebih pas. Tapi abahnya nggak sempat dia merasai anaknya karena berdoanya minta supaya anak sugih 7 turunan. Nah itu, jadi minta tuh supaya kita sama anak keturunan kita semuaan sugih. Nyaman bisi duit itu daripada ada yang betul. Ya kan? Duit memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu duit. Dia nih mau ke masjid ya kan? Bensin kededa, duit kededa, mau lah berjalan sepeda motor. Ada mau? Gitu kan? Panitia masjid, hendak mengelola masjid, duitnya kadeda, kata kau juga, karena menggaji kaum. Pian nah kalau melihat kotoran di masjidnya Pak, ada tahi cacat, kada usah ngadami kaum, membuangi, pian aja membuangi buang itu. Habis dapat jangan dijilat dicelupin, gitu kan? Dibuang. Itu pian dapat 1 bidadari pian. Jadi membuang najis kotoran-kotoran yang ada di masjid itu 1 bidadari dapat. Pak guru menambah ini aja dawur nanti rumah. Nah itu kan dunia. Kalau di akhirat itu dihilangkan rasa cemburu itu dihilangkan oleh Allah, nggak ada lagi rasa cemburu di akhirat tuh. Makanya kan lelaki itu banyak kita dapat bini tuh dari kalangan bidadari, dari kalangan bebinian yang di dunia dapat juga bonus tambahan. Kita malah di dunia ini jadian sembahyang pas Ramadan. Namun sudah di dalam surga itu nggak ada lagi sholat, tidak ada lagi santai, gitu kan? Menerima manfaat. Padahal kita beribadahnya umat Nabi Muhammad kan umurnya baina sittin wa sab'in.
Antara 60 sampai 70 itu kita beribadah. Yang lebih dari 70 itu bonus plus tambahan. Syukuri dia enggak? Syukuri luar biasa. Syukuri bonus tambahan. Ini di dunia kita masih koler sembahyang. Iya, tadi kubur nanti diinterogasi oleh malaikat mungkar nakir, kada bisa menjawab. Mengaji kada bisa jawab, ke masjid misalnya kada bisa ditakoni mungkar nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tak kenal anak Allah yang dikubur nih jawab, mau tahu aja atau mau tahu banget. Dicatuk oleh mungkar nakir gitu deh. Tak kenal yang dikubur ini ahli nahu, man rabbuka. Man kalimatnya isim, kalimatnya isnad, hukumnya mabni, mahalnya rofa. Wah, dicatuk mungkar nakir. Dicatuk mungkar nakir, protes pulang. Oi, mungkar nakir, kalau gak ada bisa nahu berbeda. Makin yang dicatuk mungkar nakir. Itu kucingnya jumpat mengaji. Kembali kepada yang tadi. Jadi jangan sampai sholat ditinggalkan. Masalah ini guru sholat berdiri ulun balang kambingan. Ya nak 5 tahun misalnya ulun ini kada sebagian kayak apa guru. Pas sudah umpat pengajian hanya tahu berdosa nih kada sholat. Kayak apa guru ulun mengkodok? Maka katanya wajib jangan mengkodok. Bukan katanya tidak serwajibnya itu mengkodok. Kayak apa guru mengkodoknya 5 tahun tahu aja biar setahun 365 hari kali setahun seharinya 5 kali kali ya kan 365 kali. Nah pusing kepala menghitung aja pusing apalagi mengkodok. Enggak kayak apa guru kan nggak bisa langsung mengkodok sebanyak itu. Pian pasang niat dulu di hati, ya Allah ulun berniat hendak mengkodok seluruh sholat yang dulunya pernah ulun tinggalkan. Pasang dulu niat, kemudian pian gawi sholat. Kayak apa guru? Semampu pian. Subuh misalnya, tuntung sholat subuh. Jangan menggawinya di masjid mengkodok, ketahuan nih bersembahyang pada hari ini. Jadi fitnah pulang. Maka ya Pak, menggawinya di rumah. Bolehlah guru aja. Mengkodok sholat subuh sesudah sholat subuh. Mengkodok sholat bahari sesudah sholat subuh, sesudah sholat asar. Boleh. Kenapa? Karena itu namanya ada alasan. Sama seperti pian sebelum padahal sudah sholat asar datang ke masjid, ya kan? Kemudian sholat tahiyatul masjid. Ada sebab kalau ada sebab boleh gitu lah. Jadi boleh pian mengkodok sholat yang ada sebab. Jadi kena subuh misalnya boleh lah guru ulun mengkodok sholat subuh. Pada imam nih kan masih obliah subuh nih, belum azan subuh. Nah mengkodok pian lumayan dapat misalnya subuh 3 kali subuh kawan. Boleh aja lah guru kena waktu subuh 3 kali. Juhur 3 kali. Mengkodok nih asar, maghrib, isya 3 kali. Boleh, 3 kali dapat sudah. Niatnya penggung ya Pak. Adaannya aja biar ganti kodoan. Wasalli pada subhi rakaataini adaan kodoan lillahi ta'ala. Wasalli pada subhi rakaataini kodoan lillahi ta'ala. Nah gitu ya. Enggak usah yang menyebut kodoan tanggal anu, bulan anu, tahun anu. Mempersulit diri. Sudah Allah Maha tahu aja niat kita hendak mengkodok. Nah itu. Kali ada yang ketinggalan. Gitu mengkodoknya. Kena juhur gitu juga. Usah di pada juhri arba'a raka'atin kodokan lillahi ta'ala. Itu aja biar adaannya biar ganti kodokan. Bolehkah guru kalau caranya seperti ini? Tuntung salat subuh, ulun mengkodok salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu. Karena habis salat zuhur mengkodok subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Habis asar mengkodok subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Habis maghrib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Habis isya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Boleh nah 5 hari sudah lumayan. Mati guru yang ada sempat berantakan pelunasi ya Bang. Allah sudah mendengar niat di hati pian,
hendak mengkodok. Allah ampuni dosa dia yang dulu-dulu. Ada kalau di dalam hadis kisah seseorang membunuh 99. Ya Allah. Kemudian datang kepada pendeta. Apakah taubat ulun diterima? Ada ya pendeta. Dibunuhnya dikenapakan 100. Ya kan? Makanya dia hati-hati jangan salah pender. Kalau kita pender pembunuh, nah bahaya. Bukan memanjangkan umur, malah menghandapkan umur. Datang kepada yang orang alim. Di mana kampung ini orang yang alim? Nah, dia tangimpung kita. Sekalinya bertanya, apakah taubat ulun diterima? Ulun habis membunuh semalam 99. Datangi wadah pendeta, ada terima aja taubat ulun. Belum bunuh aja jadi genap 100. Nah, dengar nanti itu berpikir juga deh. Yalah. Tapi untung dia tahu membaca kitab berhari, kitab asli. Taubat seseorang masih diterima selama ruh belum ditarik sampai kerongkongan. Roh manusia ini ditarik dari sini Pak. Kalau ruh jin dari telapak betis. Jadi dari sini. Makanya selama ruhnya ini masih di sini, masih awal tuh. Tapi sampai di sini nggak bisa lagi sudah. Di mana ruhnya ditarik, mata akan melihat. Ditarik ke sana, matanya melihat ke sana. Ditarik ke sana, matanya melihat ke sana. Mudah kita semua dipanjangkan umur oleh Allah di dalam ibadah dan taat. Nah itu. Kada gempangan itu, kada gempangan siksaan kubur. Kita berniat supaya banyak ibadah dulu baru dimatikan oleh Allah. Yang jomblo jangan mati dulu, kecuali sesudah kawin bisa anak cucu. Kada merasa surga dunia kan, gitu nah. Kada ada lagi kan yang mendoakan, gitu nah. Dan yang perlu diingat ketika orang meninggal itu kain kafannya putih aja pala. Jangan kena orang Jawa ya loh, kain kafannya batik. Nah jangan orang Banjar sesirangan. Nah jangan. Ini partai Golkar kuning, ya loh, ketiga hijau. Maaf yang hijau aja lain terus. Ya loh, jadi lebang gitu. Nah, jangan pakai pakaian yang putih, kain yang putih. Apalagi kain yang bekas pian pakai ibadah umroh atau haji, itu yang dipakai. Bagus itu dijadikan sebagai kain kapan. Membawa jenazah pegangan pelan, jangan nanti. Kalau gugur ada dawar keluarga mayit, kenapa itu membawa jenazah keluarga pun jentoknya? Nah, yang membawa ini tidak mau disalahkan, dia malah berkata, lagian sih ada babingkot. Kacau tuh. Mana ada mayit babingkot? Membawa ini jangan laju-laju benar. Ya, kesian mayit kena bertiktokan. Nah, bawa yang benar gitu kan. Santai aja bawanya. Kecuali besar inya yang hendak belancak. Kadang-kadang tubuh mayitnya rasulullah hendak belancak. Ya sudah ikuti arus saja. Nah itu. Memandi jenazah pulang harus baturan. Masalah guru terjadi jarang-jarang nih. Ada misalnya tuh jenazah itu keluar darah harus ada simpihan. Kiepel kami mensolatinya nih. Kan ada kadang-kadang jenazah itu habis tabrakan atau habis terkena apa pendarahan keluar terus. Apa yang harus kami lakukan? Mandiakan dulu, mandiakan selesai. Nah, lalu diandaki depan, lalu disolati sambil disiram. Selesai disolati, langsung dikain kafani, langsung dikuburkan. Jangan nunggu lagi. Bukan pulang darahnya. Nah seperti itu yang jarang-jarang terjadi. Lalu pulang apalagi keistimewaannya menuntut ilmu agama nih. Nabi mengatakan ini riwayatnya dari Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah yang nomor 2. Mamasya ila halaqati alimin, siapapun orangnya mati itu umum untuk yang berakal kebiasaannya, lakian binian. Tuha anum, setengah tuha setengah anum. Siapa yang berjalan ke perkumpulan orang yang alim, ia maksudnya menuntut ilmu agama, kana lahu bi kulli khutwatin mi'atu hasanah,
maka dia setiap satu langkahnya mendapatkan 100 pahala kebaikan. Jadi pianto, makanya tadi jarum tadi kan 100 pahala kebaikan satu langkah. Pak ijajana sahindahu, jika duduk di dekat orang yang alim, wastama'a ma yaqulu, dan mendengar apa yang dikatakan oleh orang yang alim, kana lahu bi kulli kalimatin hasanah, maka keadaan orang itu mendapatkan pahala setiap satu kalimat yang didengar dari orang yang alim, dia dapat pahala kebaikan sebutin. Jadi kalau orang yang alim dia kalau di depan berbicara, nih ulun aja dari tadi berapa kali sudah berbender tuh, banyak kalau kalimatnya, aku pergi ke pasar 4 kalimat tadi banyak. Nah setiap satu kalimat yang didengar ujar Nabi itu dapat satu kebaikan. Siapapun tuan gurunya yang duduk di kursi ini kada gampangan, ini kursi panas Pak ya, memikirkan kalau bagaimana cara menyampaikan sekira mudah dipaham, mudah dimengerti, dengan bahasa yang sesimpel-simpelnya, bahasa yang sesederhana-sederhananya. Jangan juga pian berbender lawan orang yang awam, bahasanya ketinggian bahasa DPR lalu. Ya, tak karena masyarakat orang awam kada paham gitu. Nah itu. Jadi yang sederhananya, karena memang Nabi waktu di zamannya, Nabi itu berbicara bahasanya yang sederhana, yang mudah dipahami. Ketika Nabi singgah di kampung, maka Nabi memakai bahasa kampung tersebut. Nabi bisa berbagai bahasa. Kayak kita aja di Kalimantan nih, bahasanya macam-macam ya. Kalau bahasa Dayak aja macam-macam. Ada bahasa Dayak Bakumpai, ada kena bahasa Dayak yang lain, bahasa Banjar kita di sini ya, macam-macam. Nah itu macam-macam. Jadi kalau mendengarkan dapat satu pahala kebaikan. Masalahnya guru kada mendengar itu yuk. Amal kada mendengar berarti gak dapat pahala kebaikan. Tapi tetap satu langkahan kaki yang pian langkahkan sudah dapat pahala. Dan yang perlu pian ingat ketika pian di masjid, jangan lupa bagian i'tikaf di dalam masjid. Jadi duduknya pian itu semakin memberikan pahala yang besar. Semakin memberikan pahala yang besar. Lalu bagaimana guru kalau misalnya kita kadang-kadang bersalaman dengan orang yang alim? Kan biasanya bersalaman toh, biasanya salat isya ya, malah tentang salat isya bersalaman, kalau maghrib jarang, habis isya biasanya bersalaman. Adalah guru keistimewaan orang bersalaman. Ini kadang-kadang ada yang mengatakan bersalaman itu bid'ah, tentang sholat bid'ah. Arti bid'ah itu apa barang? Arti bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Nah, pian ini adalah di zaman Nabi baik. Ada berarti ini yang berucap pun namanya bid'ah juga. Karena dia nggak mengkaji masalah bid'ah secara mendalam, lalu dia mengambil satu patokan kullu bid'atin dalalah. Seluruh perkara yang bid'ah, perkara baru itu sesat. Di dalam agama ada diatur itihi dulu untuk apa? Kayak speaker nih. Oh ini untuk pembacaan. Oh ini untuk maulidan. Oh ini untuk membaca Al-Quran. Oh ini untuk mengumandangkan ajan. Oh ini untuk berwiritan. Nah bagus kalau yang dibacanya. Nah ini namanya bid'ah hasanah, perkara baru tapi bagus, nggak bertentangan dengan hukum agama. Kenapa? Baca Quran apa hukumnya? Sunnah. Dalam sholat wajib baca Fatihah itu, wajib. Jadi jangan dipermasalahkan. Nah itu dikit-dikit bid'ah. Pokoknya kalau ada yang berkata lagi bid'ah. Aku bertakwa tuh. Handphone di zaman Nabi ada lah. Kan ada aja. Nah handphonenya sini buat aku aja gitu bid'ah mulai kan. Nah itu dah. Kau naik apa tadi ke sini? Sepeda motor zaman Nabi ada nggak? Ada. Sepeda motornya buat aku aja gitu. Nah habis sampai itu. Jadi semua hal itu hati-hatilah.
Jangan-jangan orang yang mengatakan bid'ah ini hendak supaya kita ini malas beribadah. Coba lihat ya, orang berkonser musik ini berdiam aja, tidak mengatakan bid'ah. Giliran orang beracaraan maulid, berwasidahan, dikatakannya bid'ah. Orang tuntung sholat berwirid, dikatakannya bid'ah. Giliran orang bernyanyi-nyanyi, berorkes, dia berdiam. Nah ini bahaya sekali. Kembali kepada yang asal tadi. Apa guru keistimewaan kita berjabatan tangan? Apalagi terhadap orang yang alim. Nabi pernah mengatakan seperti ini. Man zara aliman faka'anna mazari. Siapa yang mengunjungi orang yang alim, mengelani orang yang alim, maka pahalanya seakan-akan sama dia sudah mengelani aku, ujar Nabi. Wa man safaha aliman, siapa yang berjabatan tangan dengan orang yang alim, faka'anna masafani, seakan-akan dia sudah bersalaman dengan aku, ujar Nabi. Jadi itu keistimewaannya. Kenapa kok disamakan seperti itu? Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris ilmunya Nabi. Ketika kita mengikuti ulama, maka ulama yang benar-benar gitu, yang ahlus sunnah wal jamaah. Karena zaman sekarang campur aduk sudah. Jadi dilihat, direnung dari perkataan yang disampaikannya, baru kita bisa memaham ini ahlus sunnah wal jamaah ataukah tidak. Ahlus sunnah artinya orang yang mengikuti sunnah Nabi, wal jamaah mengikuti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ketika pas mengikuti ajaran mereka semua, berarti pas benar. Wa man jalasa aliman faka'anna man jalasani fid dunya, siapa yang dudukan bersama orang yang alim seakan-akan dia sudah dudukan bersama aku, ujar Nabi di dunia. Kedekepangan dudukan dengan Nabi, dianggap Nabi dudukan dengan Nabi. Ini Nabi yang berkata, gitu kan? Ketika Nabi yang berkata, artinya Nabi memang mengakui. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah. Siapa yang dudukkan dengan aku sewaktu di dunia, maka dia akan dudukkan nanti bersama aku pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk nantinya orang yang duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang mengelani orang yang alim, ujar Nabi, wajabat lahu syafaati, dia wajib dapat syafaatku. Kalimat wajib maksudnya pasti dia dapat syafaatku. Wa kana lahu bi kulli khatwatin, setiap satu langkahan yang dilangkahkan oleh seseorang mengelani akan orang yang alim, ajru syahid, maka mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Mati syahid itu gak dapat siksaan kubur, baik-baik. Jadi kalau orang masuk kubur tapi dia hukumnya mati syahid, gak dapat siksaan kubur. Apa aja guru yang mati syahid? Ada syahid dunia akhirat, yaitu mati di medan perang melawan orang kafir yang mengganggu akan orang Islam. Itu besar. Jadi orang kafirnya mengganggu akan orang Islam, boleh diperangi. Itu zaman Nabi itu. Amang kata mengganggu, jangan. Ini nampak orang kada mengganggu orang kafirnya, dibom-bom-bom, sampainya surga. Padahal transit dulu ke neraka, hiling-hiling ke neraka. Ada gampangan. Nah, ada yang hukumnya mati syahid akhirat, gak dapat siksaan kubur juga, mati rahatan menuntut ilmu agama. Nah itu gak dapat siksaan kubur juga, mati syahid akhirat tuh. Jadi waktu menuntut ilmu meninggal. Nah, makanya disuruh kita ini pasang niat di hati, ya Allah, belum berniat nah mulai sekarang sampai kiamat, jangan tanggung-tanggung sampai jangan tanggung-tanggung sampai mati, jangan. Sampai kiamat belum berniat hendak menuntut ilmu agama. Jadi walaupun mati tetap dicatat menuntut ilmu agama. Nah,
itu pasang niat aja, innamal a'mal bin niat. Amal apapun harus disertakan dengan niat. Apalagi yang mati syahid, betianan ibu-ibu betianan beranak. Kalinya waktu beranak bukan keluar anaknya, malah keluar ruhnya dia. Artinya kita alam mati syahid juga. Mati rahatan terkena wabah penyakit, mati syahid juga. Mati tenggelam, naik kapal atau naik pesawat, sekalinya badai datang di tengah jalan, kapalnya malah ke banyu, penumpangnya nggak bisa berkunjung, mati syahid juga. Naik kapal di laut, sekalinya badai datang, mati syahid juga. Jadi banyak mati syahid akhirat ini banyak. Nah itu nggak dapat siksaan kubur. Pas bangkit dari kubur, lain pulang kisahnya. Jadi tergantung pulang nih, nggak bangkit dari kubur lain pulang kisahnya sesuai amalnya. Kalau dia nggak adil, bini 2 nih, bini 3, kada adil lawan bininya. Nah nanti batisnya itu sebelah panjang, sebelah pendek berjalan. Itu tanda nggak adil lawan bininya. Jadi siapa yang bininya banyak lah, hati-hati ya, harus adil. Boleh lah buru bini berlebih dari 1, boleh kalau di dalam kita paling banyak 4. Tapi besar kalau adil. Adil di dalam membagi jatah giliran. Bini pertama 2 hari, bini kedua 2 hari juga, bini ketiga 2 hari juga, bini keempat 2 hari juga, kayak gitu. Ini kada. Bini yang tanam 4 hari, bini yang tetuhan sehari-hari dingin. Nah, bermasalah kita di akhirat. Gitu. Jadi pintar-pintar kitanya aja, saya kira berlaku adil. Dinafkahi berataan bini itu. Jangan kena kawin bahasa bini yang ada dicerai. Wah, bermasalah kena di akhirat. Anak terbengkalai kada terurusi. Kalau hendak menambahi tetap dijaga yang ada. Masalahnya duitnya ada. Duitnya pas-pasan kada usah jaga yang adanya. Lah duitnya banyak kayak bubuhan mampus batu bara gitu lah. Ya lah duitnya kada berseri. Ada apa? Awak kita berseri benar semuanya. Nah itulah diantaranya masalah keistimewaan menuntut ilmu agama. Ya lah jadi pahalanya besar malah. 1 bab aja nih yang dibahas oleh Tuan Guru lah. 1 bab itu apa Guru? Man ta'allama baban minal ilmi. Siapa yang mempelajari 1 bab ilmu agama. Ulun membahas masalah keistimewaan ilmu, menuntut ilmu. 1 bab aja kalau. Nanti guru yang lain ada yang membahas masalah sabar. Nanti 1 bab dong ada yang masalah syukur, ada yang masalah sifat 20. Nah pokoknya 1 bab aja yang dibahas ujar Nabi, ya'malu bih aw lam ya'mal bih, sama ada dia amalkan ataupun tidak, karena afdalu min ayyusalli al-barakatin tatawuan. Itu pahalanya lebih baik dibandingkan salat sunat 1000 rakaat. Awalah biar salat sunat 1000 rakaat kita di tarawih aja sudah kapok. Ya kalau 20 rakaat tarawih tambah witir 3 sudah kada tahan. Nah, ini ada pahalanya yang besar, yaitu menuntut ilmu agama yang dibahas 1 bab ilmu aja. Sudah pahalanya seperti sholat sunat 1000 rakaat. Mudah-mudahan dengan berkat menuntut ilmu agama, kita semua mendapatkan keampunan dari Allah. Kita semua mendapatkan rahmat, keselamatan, keberkahan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kita semua. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua dan keturunan kita semua menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. Untung di dunia, untung di akhirat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Bijahi Nabi wa ahli Nabi wa bisiri surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.